Pasep lagi aktif banget ya. Aduh, begini Pak Sep. Iya, Pak Sep. Pasep. Ntar kalau apa-apa dikit-dikit ya kalau lagi call, belakangnya gitu. Eits. Atau enggak kalau misalnya dia di-initiate gak kena, Eits. Alright, nah pick 4 dari Onyx. Mau Hiroki Boy dulu atau mau ke arah hero dari Skylar dulu, ternyata Harit yang minimal bisa bawa Purify nih. Yap. Harit sudah di secure nih. Sekarang midnya yang belum kebuka atau untuk arah dari Cicinya nih kemana ya. Karena kalau ngeliat seperti ini juga sebenarnya Cici masih oke juga kalau mau dipakai sebagai EXP ya, yap, EXP. Gold Lane. Tapi di gold pun oke gitu loh. Kalau Gold Lane ada lagi Granger. Yap. Kalau mau diambil Iya, ya. butuh hero range lagi nggak sih ini kira-kira yang bisa nge-follow up nantinya untuk inisiasinya Finn, Yap, atau mereka butuh damager mid aja sekalian, Lunox gitu. Varsa? Parcel Lunox. Sudah ada Kalea kan? Yap. Dan harusnya, itu dia Lunox dan Alice. Cici Gold Lane confirm untuk Eman. Masih ya? Yap. Dan memang strong banget sih kalau kita bicara soal Cici ya di gold. Selama lawannya ini bukan yang memang purely buat farming. Itu akan kena poka bisa-bisa. Alright. Tapi last pick dari Onyx, roamer seperti apa yang akan dibawakan? Yang seenggaknya bisa ada crowd control tambahan sih. Harusnya ya dengan membawakan Alice di sini. Yang bakal nabrak juga, harus ada stopper. Iya benar, aku setuju banget. Stopper atau yang ngebuat sisi besar. Langsung ditempel abis sama tim Onyx. Nah sekarang mungkin kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka punya hero scaling ya kan. 2 hero scaling, dan sedangkan kalau ngomongin dari tim Bigetron, mereka hero scalingnya juga punya dari Hayabusa. Yap. Jadi kalau menurut gua agak cukup 50-50 draftnya. Ini siapa yang tergulung di early ini cukup bermasalah, apalagi Alice-nya kalau misalnya nggak bisa perform, ini akan sangat bermasalah banget. Oke. Dan pick off gameplay yang coba untuk dimainkan oleh Bigetron by Vitality, mampukah mereka bisa mendapatkan poin di game yang pertama atau justru dari Onyx masih terlalu kuat? Mampukah Onyx mempertahankan kemenangan mereka dengan tanpa kekalahan atau Bigetron membuktikan kalau mereka bisa memecahkan Onyx? Soe Belarena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap, match papan atas ya, karena dua-duanya sama-sama udah playoff. Dengan misi yang berbeda, yang satu masih mempertahankan win streak untuk jadi regular season champion. Yang satu juga lagi mencari kemenangan untuk memecahkan win streak Onyx dan upper bracket. Wow, ya ini antara duel antara Youngblood dan juga veteran sendiri di mana memang Kairi punya pengalaman yang cukup banyak sebenarnya. Oke, tapi kita lihat tadi ya. Ada yang hashtag 2, ada yang hashtag 3. Berarti tandanya hashtag 1 Albert harusnya. Oh, setuju sih itu. Oke, tapi terlihat kalau intip di minimap juga ya. Pressure dari Eman ini ngebuat dari Skylar agak harus ngalah sedikit ya. Karena membawakan juga ke arah Festival of Blood. Ya pasti sih, untuk di early game biasanya memang Cicinya bisa ya. Apalagi untuk nge-freeze lane, itu Cici lumayan strong. Emblem Fighter, Festival of Blood juga ada. Waduh, tapi kalau kita lihat di arah mid ya bakal coba dipasang di depan sana. Moreno berhasil diangkat oleh Sans. Perpasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Bahkan first blood hampir dipegang oleh perpasukan dari tim Onyx. Untungnya flicker dari Moreno dengan sangat sigap, jadi damage-nya masih belum cukup. Nanael di sana kali ini Purify berhasil dihindari. Tidak ada Coach Shadow yang bisa menancap ke Sans dan tidak berhasil mendapatkan first blood. Yap, hampir ya bisa dapetin first blood juga dari keduanya bahkan. Karena kalau ngeliat tabrakan yang ada di mid, Onyx unggul jumlah dengan 3 orang tadi. Dan Nael masih harus fokus dulu untuk bisa mencari level 4 pastinya untuk ada shadow kill. Karena tadi hampir aja bisa dapetin nyawa dari Sans dan bahkan dengan satu buah Purify yang trigger om. Yap, yang harus dihindari untuk Onyx sendiri adalah jangan sampai adanya tabrak gaming nih yang bisa dilakukan oleh Bigetron by Vitality juga. Ini Eman preman banget sih. Preman Gold Lane. Iya, Eman depannya PR nih, preman. Ini bener-bener ditabrak-tabrak ke turret. Ya pastinya, karena mereka punya body yang cukup kan tuh. Dipok lagi. Diloncatin. Ini lebih bermasalah karena lifesteal-nya sih. Lifesteal yang cukup tinggi nih yang membuat Eman itu sustain banget dia di laningnya. Dan bahkan lihat di depan sana, perpasukan dari tim Onyx mereka sudah melakukan screening terlebih dahulu. Fit masih bisa dihindari oleh Kairi. Mudah ke belakang, Sans akan coba di-take down dan first blood di tangan perpasukan dari tim Bigetron. Bahkan Kairi terbangun double kill. Di depan sana perpasukan dari tim Onyx mereka nggak bisa bertahan lagi karena Keyboy. Bahkan tenggelam dan Lope menjadi korban keempat. Triple kill from Moreno. Modal triple kill dari Moreno dan memanfaatkan arus dari Eman yang menangin landingnya. Dia join the fight
Dan akhirnya menjadi keuntungan besar untuk Bigetron. Karena Eman sprint loh, bukan vengeance. Wow, itu dia sprint yang cukup membantu juga. Dan jangan lupakan sekarang dengan Moreno yang mendapatkan 3 poin kill. Lunox akan lebih cepat untuk mendapatkan item yang pertama. Yap, dan ini jarang-jarang kita ngeliat Cici sprint ya. Iya, jarang banget. Ditambah lagi kita lihat di sini. Oke, talent prediction 3 untuk Onyx dan Baka, 4 untuk Onyx, 2 untuk Bigetron. Sorry, tidak ada curse caster untuk di match ketiga sepertinya. Tidak ada kutukan caster untuk di match yang ketiga ya. Oh, Gak ada Skyler ya. benar-benar dipok habis-habisan. Ini bener-bener dibully ya di lane-nya. Dibully, di freeze, di stop semuanya. Dan penggunaan dari sprint sendiri menurutku cukup oke sih. Karena zaman force kan buat efek slow. Yap. Kalau sprintnya dipakai, dia akan bisa keluar dari sana juga. Terus juga tadi awal-awal dia di river ngacir langsung dia Ngacir join the dia. fight dan udah punya curtain call untuk Yap. bantuin fight tadi Om. Level 4 ya. Memaksimalkan juga arus air yang memang keluar tadi. Oke. Dan bahkan kalau misalnya Om Om bisa melihat sedikit ngomongin ke arah arus air ya Om ya. Ini gimana caranya? Kalau dalam Skylar kondisi kalah, dia arus air juga harus ngikut ke arah Turtle. Concernnya satu menurut gua. Apa tuh? Lepaskan wave-nya, biar dibalaskan dengan point kill ataupun Turtle. Jadi tetap wave-nya ngikut bareng sama Eman. Eman berangkat, dia berangkat. Ya, sebenarnya ada satu cara ya. Mungkin kalau kita melihat arus air, Tsunami Slave terlebih dahulu Moreno menutup jalan ke arah Keyboy. Perspective menuju ke arah belakang Kyrie. Melakukan covering up terbagi menjadi 2 tapi di depan sana permasukan dari tim Bigetron. Gagal melenyapkan Keyboy. Terlalu kuat dan Keyboy tahu deliver damage-nya dari Moreno. Jadi dia stun Morenonya. Dia tutup Moreno supaya nggak bisa ngedeal damage. Yap, dan apalagi juga ini akan semakin sulit ya untuk bisa ditumbangkan semenjak Revitalize tadi terpop up. Karena item dari Moreno juga masih belum terlalu memiliki damage yang besar dengan Glowing One aja Om Awa. iya jangan lupa juga nih ya, Shogun. Dari Onyx sendiri mereka harus mencari cara untuk bisa nge-burst down. Ini Alice yang kita tahu dari awal bahkan kalau memang punya potensi untuk bisa dapetin early leading, itemnya akan jauh lebih cepat juga kan. Dan itu akan membuat dia lebih lama untuk bisa tumbang. Plus ini Skylar dari tadi bener-bener gak bisa kemana-mana loh. Gak bisa Nah, sama ini- sekali. Diikat yoyo. Ini momennya Ul. Lihat, harusnya mereka udah jalan barengan sih berdua. Ya kan? Oke, Tsunami Slam dikeluarkan kembali Keyboy keluar Spectre untuk menyelamatkan dirinya tapi tampaknya tak mampu. Sedangkan Nile udah gak punya lagi Cochedo mundur ke arah belakang untuk semua jawaban Kyrie free hit menuju ke arah seorang Xiaogun. Damage-nya masih terlalu kurang untuk bisa mendapatkan ke arah Kyrie. Permasukan dari tim Onyx mereka ditutup dengan adanya Lutfi. Tapi lihat Sans is coming. Eman sudah datang bersama dengan adanya Skylar. Tapi nampaknya Skylar versus everybody di sana damage-nya masih belum cukup depan dan Nile still survive. Dan bahkan kali ini Onyx kehilangan kesempatan untuk kembali mendapatkan ke arah dari turtle-nya di burst oleh Moreno. Tapi lagi-lagi Eman yang lari untuk bisa join the fight itu menjadi kunci karena belakangnya Om yang langsung diikat. Yap, 1 pixel tadi bahkannya untuk The Nile sendiri. Dimana dia berhasil untuk survive juga. Dan turtle kedua jatuh ke tangan Bigetron by Vitality. Onyx, kita melihat 2 kali team fight yang mereka ciptakan. Iya. Dan ditabrak tadi. Ternyata bisa dimenangkan dengan Bigetron by Vitality. Dan itu tadi Om, seperti yang kita bahaskan sebelumnya, ikutin perangnya juga samain aja. Yap. Maju ke depan sana, tapi lihat Skylar sepertinya tidak akan bisa bertahan. Oh, berbahaya. Kali ini dengan adanya Sound Force, kalau Skylar maju lebih dalam itu berbahaya. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh Eman. Dan Nile kalau udah mulai bisa datang melakukan covering up ini sangat berbahaya. Untungnya body blocknya sangat tepat dilakukan oleh seorang Keyboy. Gagal body blocknya udah bagus, tapi ternyata Coach Shadow-nya harus terbagi menjadi 2. Yap, itu dia. Dan bahkan selain Skylar-nya tumbang, harus juga merelakan outer bottom turret-nya dihancurkan. Apa yang dibangun oleh Bigetron juga ini berkat team fight besar yang dibawakan. Membawa ke arah Throne of Ruin-nya Shogun. Iya, betul. Area of effect yang terlalu besar Om. Nah ini dia. PR-nya sekarang adalah begitu banyaknya hero-hero yang bisa melakukan lifesteal sekarang. Cici bisa, Alice bisa. Sedangkan untuk potongan damage yang bisa diberikan dari Onyx sendiri, mereka harus menggantungkan terhadap item. Dan itu pun hanya dipegang dengan Sun sementara waktu. Oke. Onyx mereka dalam keadaan yang cukup terdesak sepertinya. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Karena pick off gameplay yang dibawakan oleh Bigetron by Vitality so far terlihat optimal. Yap, sangat ya. Mereka nabraknya berbarengan juga. Dan split untuk Nile di bagian top. Dan di bagian midnya ini akan bergantung terhadap damage antara Eman dan juga Shogun. Karena Hunter Strike buat Eman. War X untuk first item. Full damage berarti untuk Cici. Dan bahkan bukan hanya itu Om. Ini bayangkan, kalau misalnya mid-nya udah ditahan semaksimal mungkin, mereka tetap akan paksa Keyboy. Minimal Keyboy keluar Revitalize, minimal Keyboy keluar Speedway. Selalu itu yang akan coba dibahas sama mereka. Dan harus ya bermain sedikit lebih pasif untuk Onyx dulu. Ntar ini Moreno-nya langsung ke concentrate energy loh. Abis glowing concentrate Om. Mengejar Sustain ya? sustain ya, mengejar sustain juga. Karena damage-nya mungkin dari Eman sini sudah ada Hunter.
itu akan bisa mengejar juga dan lebih menggerus lagi untuk HP yang tebal lebih cepat Ya buat persentasenya. ngeladenin teamfight jangka panjang kali ya Yap. dari Moreno-nya juga. Karena bisa dikatakan range dari Flicker. Oke, mau coba dipaksa kembali lagi ke belakang. Keluar Spectre terbuka. Oh. Sas tidak bisa selamatkan. Tampaknya bisa dekat Mega di belakang sana. Nile terbagi menjadi 4. Damage dari sosok Eman terlalu besar. Tidak bisa dibentuk kembali. Dapatkan Eman. Terkena oleh seorang Kylie. One last hit gagal. Last kill diberikan oleh Finn membuat Eman selamat di belakang sana. Bahkan Skylar gak bisa maksimal dengan summon force yang dimiliki dan melepaskan perfect turtle for Bigetron by Fatality. Gak berhenti. Oke, memaksa kembali Skylar di depan sana. Ingat ada Coach Shadow. Mundur ke arah belakang, bahkan Natapapal. Moreno menghancurkan Skylar di depan turret keduanya para pasukan dari tim Onyx. Wow, perfect turtle dan bahkan ini adalah salah satu jawaban untuk Herald Lunox. Selain follow up damage pasti dari Tsunami Slam. Tapi di saat Skylar menari-nari dengan Synchro Vision-nya, damage Chaos Assault itu tetap ngikut Om. Iya, dan jangan lupa kan ya, ini banyak badan di depan sebenarnya untuk Moreno juga. Wow. Ada Eman dan juga ada Shogun. Plusnya lagi ada umpan tarik nih, ada Finn. Yang selalu bisa memberikan makanan untuk Moreno. Oke, ini perlu diperhatikan damage dari Moreno udah gak main-main ya. Walaupun kalau kita ngeliat dari build-nya itu glowing dan concentrate energy. Yep, 2 item ya. Tapi jadinya sustain nggak tumbang-tumbang. Cukup lama juga, belum lagi dibantu ya dengan heal Oh, dapat. dari Finn. Oh enggak. Kirain dapat tapi lihat Nile di depan sana terbagi menjadi 4. Langsung summon force dikeluarkan. Mounted Joker. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban bersama dengan Revitalize yang dibuka oleh para pasukan tim Onyx. Itu Yap. menandakan respect damage. Yes, dan juga Bigetron tinggal gimana caranya memaintain kedisiplinan mereka. Yep. Apa yang sudah mereka bangun dengan begitu baik, bahkan belum ada turret pun yang hancur dari Bigetron. Semuanya mereka kuasain. Jangan sampai Oke. ada punishment nanti yang harus mereka dapatkan. Betul, Dan setuju. Nile juga sudah mulai unggul level kan. 2 level difference ini cukup oke banget. Terutama untuk membantu adanya battle retribution nanti di Lord yang pertama. Untuk item pun ada Nile, BOD second itemnya. Langsung setelah Hunter. Gak basa-basi ya. Yap, langsung jadi full damage pastinya untuk Nile sekarang. Oke. Sama ini harusnya udah menjadi sebuah pembelajaran sih dari para pasukan tim Bigetron dari match-match sebelumnya. Kenapa kita lihat di mana Haritnya Liquid ini bisa bersinar di arah late game dan jangan sampai itu menjadi Harit yang dimiliki oleh tim Onyx gitu loh. Scaling powernya udah dapat, jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, chance dari Bigetron yang sudah mendapatkan kesempatan besar seperti ini jadi bisa berbanding terbalik gitu. Yes. Tapi kalau bicara tentang fight 5 lawan 5 ya, dengan hero-hero dari Onyx juga yang nggak punya range terlalu jauh, untuk mendeliver damage dia harus ada pendekatan kan Iya. dirinya. Iya. Ini Throne of Ruin ini ganggu banget. Ya, menurutku sih kalau dari Onyx ya mereka bisa pick off Shogun. Itu jadi poin yang sangat plus buat mereka. Wah berat banget Tapi mereka nggak punya sosok initiator Om. Nah itu Iya. dia. Dan ini berarti kayak Shogunnya akan cukup masih berkuasa lah. 3 menit ke depan, 3 sampai 5 menit ke depan. Wah wave-nya bagus lagi dari Bigetron. Ini selama damage yang masih belum cukup sih Shogun akan tetap bersinar sih. Pasti, menurut gua. pasti. Ini akan berat banget sih. Dan ngomongin karena wave yang bagus ngelepasin Lord yang pertama emang udah wise decision. Karena mereka masih memiliki hold defense dibandingkan mereka harus kontes. Nah mungkin setelah ini mereka akan bisa melakukan kontes terhadap Lord yang mereka miliki. Berarti tandanya Lord pertama ini berarti 30 Lord berhasil didapatkan oleh Nile. 1 poin lebih untung di atas Kairi. Oke. Terlihat 7.800 loh. Ini bakal bergulir terus juga gold lead yang sedang dikuasai oleh Bigetron by Vitality. Sejauh ini mereka bermain disiplin dan mau coba untuk inisiasi kah? Oke, tapi untungnya Lutfi yang dipegang, curtain call oleh Eman, jadi tidak terlalu maksimal dan bahkan karena gini, kadang kena curtain calls, terus damage-nya dikeluarkan itu sebenarnya nggak mau all in ya niatnya, cuma buat poking, tapi karena terlalu deres, mau nggak mau trigger purify kan Skylar-nya. Nah itu yang bahaya Om. Itu yang diincar juga ya sama Curtis Call tadi ya. Iya, targetnya di situ sebenarnya. Oke. Ya, tapi lihat item dari Eman juga tadi Oracle baru selesai. Ada ekstra lagi untuk life yang bisa didapatkan. Yap. Ini Finn serem juga ya, dia ancang-ancang. Lompat, Turun. tapi ternyata balik lagi. Dan sekarang Lord yang pertama sudah mulai masuk ke area base turret bottom lane dari Onyx. Men-trigger ke arah Holy Defense terlebih dahulu. Yang coba untuk dicari dan Bigetron benar-benar pelan-pelan untuk mendobrak bagaimana defensif dari Onyx Om. Iya. Mau gak mau ini masih bisa di defense. Seharusnya Oh, bakal dipaksa depan sana. Serang sini, slam telah dikeluar, mundur ke arah belakang, semua jawaban depan dan Nile! Masih berapa dengan Shadow Kill, mundur ke arah belakang, bahkan Kairi deal damage yang diberikan, membuat Eman terperangkap di depan sana, tanpa ada following up damage, terperangkap, one last hit. Eman ter-take down, mundur ke arah belakang, udah ada Purify, tapi nampaknya Sas ter-take down juga. Tidak ada yang bisa melepaskan dari Shuriken serangan Nile. Nile terlalu lengket dengan para pasukan dari tim Onyx. Wow, itu juga Eman yang mengorbankan nyawa, tapi
Throne of Ruin again dari Shogun yang masuk ke belakang dengan flickernya juga. Itu yang gak diduga-duga, karena defensif mereka harus nempel. Angkat kah sih Boy? Oke, kalau diangkat sih ini bahaya banget sih. Karena kalau ngomongin kondisi saat ini, Bigetron mereka untung mereka udah ompongin seluruh wave turret mereka dari tim Onyx. Ya, tapi item dari Moreno tadi ya, terlihat sangat menggawatkan. Ya, bagaimana kita melihat ada Lightning Truncheon juga bersama dengan Wishing Lantern tadi. Waduh, ini high loss-nya Kiboy bakal bocor-bocor nih ya. Sangat. Dan ya sekali lagi, ini Shogun akan sangat bebas bergerak juga. Karena kita belum melihat adanya Sky Pierce yang dibeli dengan Onyx ya. Yap. Jadi selama belum ada yang bisa melakukan instant burst, akan sangat sehat sekali Shogun. Terus juga kayak ngelihat itemnya Moreno yang sudah sangat mumpuni. Jadi Finn-nya bisa cip-cup aja siap makan yang di depan. Terutama yang dari tadi jadi korban. Kalau nggak Kiboy ya Lutfi. Ya, Lutfi sih yang paling sering. Tadi barusan terjadi. Iya ya. benar. Karena sempat buat ketarik keluar juga kan, ngelewatin dinding juga. Ya Shogun Radiant Armor akan jauh lebih tanky, akan jauh lebih mendistract pemain-pemain Onyx juga. Wah ini build dari Bigetron by Vitality udah manis banget ya. Fondasinya udah kokoh banget nih. Udah kokoh ini Dan mereka sejauh ini nggak ngelakuin mistake. Yang Sabar bisa, ya? Iya sabar banget, mereka disiplin banget karena mereka tahu betapa pentingnya match ini untuk Bigetron. Itu dia yang agak cukup menarik dari Bigetron. Mereka ketika sedang dalam mengungguli 8.000 gol seperti ini, mereka nggak bermain tergesa-gesa loh. Ini cukup unik loh menurut gua. Karena dia udah punya damage pasti om, ada Moreno, ada Nile, Shogun juga udah pada power semua. Tapi mereka santai om. Ya, tapi yang kita lihat memang disiplin yang penting ya, yang harus mereka asah semenjak awal gitu. Jangan cuma di babak playoff. Oke, dan sekarang sudah mulai terjadi poke menuju ke arah Lord. Informasi telah didapatkan di mana para pasukan dari tim Onyx di sana berhasil terkunci dan Kairi gagal untuk mendapatkan poin kill dari kiri malah Shabtu didapatkan. Untuk ke arah belakang Eman, targeting yang sangat tepat. Tapi free hit di depan sana membuat para pasukan dari tim Onyx mereka terlalu strong. Skylar free hit, mundur ke arah belakang mencoba mencari di mana Moreno berada dan shutdown. Terjadi dan Finn mau tidak mau berkoneksi dengan Eamon dan Eamon tidak bisa terpegang sama sekali. Dan akhirnya Finn melakukan satu flicker untuk menyelamatkan dirinya. Berhasil mendapatkan triple kill. Skylar, dia udah keluar dari jeratan tim Bigetron. Skylar one last man standing. Mampukah Skylar bertahan? Mampukah dari langsung lihat ke sana Summer Force dikeluarkan. Nggak ada purified dan so wipe out. Bigetron by Vitality mengamuk di game yang pertama.